Tunggu ya. Sebelumnya terima kasih pimpinan atas penjelasannya. Kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar jangan terulang, Pak. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita anterin itu orang, Pak, ke Bapak. Jadi lebih enak. Hubungan kelembagaannya ada, kalaupun dia terpidana dalam konversi pers terakhir aja saya katakan, Pak. Kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi, Pak. Pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Silakan Pak Ketua mau ngomong, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami merespon yang pertama tadi dari Puang Rudianto lalu. Menyampaikan terkait beberapa hal. Jadi memang kalau kepala daerah kan memang jumlahnya banyak gitu, tapi tentu kami juga tidak asal-asal saja. Pasti kami lakukan pendalaman dan kegiatan-kegiatan penyelidikan yang lainnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kami tetap memperdomani pasal 5 bagaimana diatur dalam Undang-Undang 19/2019 di mana menyangkut masalah kepastian, kemudian proporsionalitas, kemudian juga masalah keterbukaan, akuntabilitas, dan juga kepentingan umum. Ini selalu kami pegang. Di sisi lain, segala tindakan kami dievaluasi dan harus dipertanggungjawabkan juga kepada Dewas. Nah, memang permasalahannya bahwa apakah kemudian pencegahan ini sudah kami lakukan? Sudah. Jadi di KPK itu ada 3 kedeputian yang sebenarnya melaksanakan kegiatan pencegahan. Yang pertama adalah kedeputian pencegahan dan monitoring, kemudian ada Korsup. Nah, Korsup itu membidangi atau melakukan kegiatannya di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Ada 8 fokus area yang selalu menjadi perhatian, bahkan selalu diskor, ada nilainya, antara lain kegiatan perencanaan, kemudian pengadaan barang jasa, kemudian masalah pajak, mutasi jabatan, aset daerah, juga urusan-urusan pengawasan terhadap APIP. Nah, ini kami selalu lakukan. Jadi sering komunikasi, sering inten, bahkan kadang-kadang kami yang datang atau mereka yang datang ke KPK untuk melakukan, bahkan mengingatkan. Misalkan ada satu kabupaten terinformasi bahwa proses mutasi jabatannya menyalahi aturan, tidak melalui BKN atau tidak secara transparan. Ini langsung kami berikan teguran. Jadi sebenarnya konsep-konsep atau cara-cara pencegahan ini sudah dilakukan. Satu lagi adalah kedeputian pendidikan masyarakat. Ini juga sosialisasi dan kampanye rutin kami lakukan. Nah, tapi sisi lain, karena pencegahannya sudah dilakukan, maka pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Sayangnya seperti itu. Mau tidak mau karena sudah disampaikan, sudah diingatkan, sudah mungkin bahkan disampaikan hal-hal yang sifatnya temuan, informasi dari masyarakat, seringkali mungkin tidak diindahkan, akhirnya yang terjadi adalah kegiatan penindakan. Selain itu juga kami melakukan kegiatan pencegahan pasca penindakan. Pencegahan pasca penindakan itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang hatred, kena beberapa kali. Nah, ini salah satunya sebenarnya Kolaka. Kolaka ini sudah kesekian kali sebenarnya kena, gitu. Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah pernah kena. Ada juga beberapa daerah lain yang sudah kena. Artinya bahwa ya prosesnya sebenarnya tidak serta-merta, ini kami lakukan melalui tahapan-tahapan. Demikian untuk respon terhadap Pak Rudianto. Kemudian respon berikutnya yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir Jamil, MSI, kami sampaikan ya bahwa untuk pemulihan kemudian PSP tadi yang digarisbawahi oleh Pak Nasir, PSP ini prosesnya adalah yang pertama sebelum kami berikan atas permintaan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, langkah yang pertama kami lakukan adalah proses lelang. Itu selalu kami prioritaskan, kami utamakan. Manakala dalam pelaksanaan proses lelang, tidak ada atau kurang peminat, atau tawarannya jauh daripada harga yang sudah di-appraisal, yang sudah ditentukan, maka langkah yang berikutnya biasanya ada pihak-pihak pemerintah daerah atau kementerian lembaga yang kemudian meminta untuk dijadikan sebagai aset.
Contoh paling terakhir kemarin dihadiri oleh Pak Ibnu adalah di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu diberikan satu buah rumah yang akan digunakan untuk perkantoran karena kementerian tersebut merupakan kementerian baru sehingga memerlukan bangunan atau aset untuk menambah untuk operasional perkantorannya. Jadi tidak serta-merta langsung kami berikan, itu melalui tahap-tahapan. Yang pertama tadi saya sampaikan ada persoalan. Kemudian berkaitan dengan informasi, laporan, pengaduan yang disampaikan kepada KPK, ini jumlahnya memang cukup banyak, tetapi kami pastikan bahwa semua laporan itu pasti akan ditelaah. Nah, berapa lama? Tentu kami selektif. Terhadap permasalahan-permasalahan yang menonjol, pasti kami prioritaskan. Kemudian yang berkaitan dengan cukup urusan APIP, cukup urusan inspektorat, atau mungkin perlu pembinaan dari APH yang lain, itu kami pasti limpahkan kepada pihak-pihak terkait. Ini pun juga tidak kami lepas. Pasti ada pendampingan, pasti ada laporan, dan pengecekan sudah sejauh mana tindak lanjut dari pelimpahan laporan yang bersifat pencegahan tersebut kepada kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Ini juga sifatnya untuk memberikan penguatan. Terakhir, tadi disampaikan harapan terkait penanganan perkara, sekali lagi kami tetap memedomani pasal 5, wewenang KPK untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini merupakan kasus yang lama sebelumnya adalah pimpinan yang sebelumnya sudah melakukan proses atau ekspos, tapi pimpinan yang baru tetap melakukan pendalaman, ya, dengan harapan sekali lagi bahwa proses tersebut tidak ada muatan politisnya, semuanya berdasarkan pembuktian, semuanya berdasarkan hasil keterangan dan pemeriksaan, dan juga tidak berpengaruh dengan sosial media atau opini-opini yang berkembang di masyarakat. Jika diizinkan, mungkin ada pimpinan lain mau menambahkan.